Ananda, siapa namanya Ananda? Farel. Farel ya. Baik ya, Ananda sudah beberapa minggu ini ya belajar IPA dengan menggunakan pembelajaran of literasi menggunakan R2L ya, reading ya. Sekarang Ibu ingin tahu ya, pertama apakah Ananda paham dengan pembelajaran hot literasi itu? Coba jelaskan sejauh mana Anda paham dengan pembelajaran hot literasi. Kalau pembelajaran hot literasi itu saya lebih gampang memahami karena saya terlebih dahulu membaca lalu mengerjakan soal-soal yang diberi oleh guru. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran model R2L ini pernah Anda alami selama ini? Belum. Oh, belum pernah. Dalam pembelajaran apa yang ada? Yang menggunakan teks faktual itu, apakah dalam mata pelajaran lain ada nggak dilakukan, dialami? Oh, tidak ada ya. Jadi belum pernah ya selama ini pembelajaran yang menggunakan hot literasi ini ya. Oke, baik. Apakah Anda setuju bahwa di dalam pembelajaran IPA ini itu diawali dari membaca teks ya, kemudian Ananda nanti mengolah ya apa isi teks itu dan sehingga bisa ya bisa Ananda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah Anda setuju? Setuju. Ya, kenapa setuju? Karena kalau kita membiasakan membaca itu lebih banyak menambah ilmu kita dan lebih mudah memahami materi yang kita pelajari. Ya, oke, baik. Nah, sekarang apakah Ananda bisa tidak memahami isi teks dengan baik yang diberikan oleh guru? Ya. Apa yang bisa Anda pahami dari isi teks itu? Berikan contohnya. Ya, yang dipahami dari isi teks itu apa yang didapatkan dari sebuah teks ya yang diberikan. Nah, silakan. Kalau misalkan itu tentang suatu contohnya kita warna dari. Karena kalau kita membaca itu murah kita memahami. Contohnya kita warna itu merupakan suatu penyakit keturunan dari genetik. Oke. Menurut Anda, apakah teks yang diberikan itu sudah memenuhi keingintahuan lebih banyak dari sesuatu gitu? Sudah tercakup nggak dengan teks itu? Apa yang ingin diketahui? Sudah. Nah, sekarang apa kesulitan-kesulitan yang ada nggak? Kesulitan-kesulitan mungkin yang dihadapi ya di dalam pembelajaran hot literasi ini? Mungkin lebih ke memahami teks, mungkin agak sulit. Kesulitan memahami teks itu di mana kesulitannya? Contohnya kita memahami dari suatu kata-kata yang sulit yang belum kita tahu kata-kata. Ya, kalau kita sendiri yang tentu ya sulitnya. Tetapi dengan adanya proses ya di dalam pembelajaran R2L ini ya bahwasanya kan Ananda kan diminta ya oleh guru kan mencari kata-kata kunci kan, informasi-informasi pokok gitu. Nah, kemudian apakah informasi-informasi kunci itu kan dibawa ke forum kelas ya kan, ada reciternya, ada scribernya. Nah, dengan cara seperti itu bisa paham nggak dengan teks yang dibaca itu? Bisa. Nah, kemudian bagaimana menurut Ananda itu ya kelebihan dari pembelajaran ini apa? Pembelajaran hot literasi ini apa kelebihan yang dirasakan? Lebih mandiri sekarang belajar, jadi meningkatkan semangat untuk mengetahui tentang suatu hal. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, menurut Ananda, apakah dengan model R2L ini bisa membantu untuk meningkatkan ya kemampuan literasi? Sangat membantu. Ya. Saat Ananda melaksanakan pretest ya, Anda kan pernah diberikan pretest dan posttest ya dari pusat ya, dari Pusmenjar. Nah, kira-kira apa komentar Anda terhadap soal-soal seperti itu? Nah, bagaimana soal itu bisa diatasi ya? Ketika menjawab soal-soal yang dari soal-soal literasi yang diberikan oleh pusat ya Pusmenjar. Nah, apa yang Ananda pikirkan ya terkait dengan soal-soal itu? Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Ananda untuk bisa menjawab soal-soal itu, apa yang harus dilakukan oleh guru? Kalau menurut saya
pembelajaran itu kalau tes kemarin itu saya lebih kurang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan karena saya membaca teks yang disediakan. Kalau untuk yang melakukan itu lebih baik memperbanyak kayak soal-soal yang didahului oleh teks baru menjawab. Gitu ya. Berarti kalau menurut Anda kemarin tuh berapa persen kira-kira bisa skor yang diperoleh itu Bapak namanya kemampuannya untuk menjawab soal kemarin tuh ya pretest postes yang dari pusat itu, apakah menurut Anda itu sudah pernah nak soal-soal seperti itu dikerjakan? Sudah pernah soal yang dari apa yang dilakukan saat pretest itu sudah pernah? Pada mata pelajaran apa itu? Oh, bahasa Indonesia ya. Oke. Nah sekarang soal-soal kemarin tuh bisa nggak apa kendalanya bisa dijawab nggak dengan baik kemarin tuh? Bisa ya. Oh, oke. Berarti untuk menjawab soal seperti itu apa yang harus dimiliki oleh siswa? Kemampuan memahami teks. Ya, oke. Nah apakah Ananda itu bisa nak memberikan penjelasan ya secara luas terhadap suatu permasalahan yang diberikan? Ya misalkan ada kemarin tuh teks kan, terus diminta ya memberikan alasan, ada menjawab benar salah. Nah kira-kira Nanda bisa nak mampu nak untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu? Bisa ya. Oke. Nah apakah Nanda bisa melakukan penilaian ya dari sebuah informasi ya atau sebuah teks, diberikan penilaian, kemudian mungkin bisa pula ya merancang suatu prosedur ya, misalnya kemarin itu kan ada mengenai pariwisata ya tadi untuk menentukan tempat karya wisata kan. Nah apakah Nanda punya ini nak dengan adanya pembelajaran hot literasi itu bisa memiliki kemampuan untuk menilai atau ya merancang ya suatu prosedur atau proses di dalam menyelesaikan suatu masalah? Bisa. Nah alasannya kenapa bisa? Karena kita tuh sudah memahami apa tujuan dari teks tersebut dan isi teks tersebut. Oke. Nah apakah Ananda yang merasa mampu menyimpulkan ya, misalnya dari suatu tabel hasil percobaan, terus kita diminta bagaimana simpulan dari itu, atau ini ya nanti simpulan itu ya sama dengan kita menginterpretasi data yang misalnya ada grafik gitu ya, nah, ada laporan hasil percobaan, nah bisa enggak kita menyimpulkannya gitu? Apakah Anda bisa punya kemampuan seperti itu, merefleksi kembali gitu ya, merefleksi pemahaman yang sudah proses yang sudah dilakukan, bisa ya. Nah, jadi dengan teks itu bisa ya, kemampuan menyimpulkan atau menginterpretasi atau untuk merefleksi kembali sejauh mana pembelajaran saudara itu bisa dipahami dengan baik. Nah, oke. Kira-kira pencapaian kemampuan berpikir tegak tinggi atau literasi yang sudah Ananda ini lakukan kemarin itu kira-kira berapa skor yang diperoleh waktu saat kita poster itu, kira-kira refleksi saja kan soalnya ada sekitar berapa waktu itu ya, sekitar 45 ya, berapa banyak ya soalnya ya. Nah kira-kira berapa pencapaian ya, ini Ibu meminta Nanda ini bisa melakukan refleksi terhadap kemampuan untuk menganalisis ya sebuah informasi, kemudian bagaimana menyimpulkan gitu ya. Nah kira-kira berapa yang bisa dinilai dari kemampuan Nanda itu? Siapa namanya tadi? Farel. Ya Farel. Kira-kira berapa? Bu, saya tes kemarin ini bisa mencapai ya kategori baik Bu dalam menyelesaikannya atau ya seperti apa? Kalau cukup baik. Cukup baik ya. Nah, cukup baik itu berarti bisa mencapai skor 65 atau 75 gitu? Ya, Oke. Nah, Nana ini ranking berapa di kelasnya? Maksudnya masuk level kemampuan anak yang bagaimana di kelasnya? Tinggi atau kemampuan sedang atau kemampuan rendah? Tinggi. Oh, kemampuan tinggi. Ya, ini kelas berapa ini? Kelas 3 ya? Iya. Nah, itu dari berapa rata-rata kemarin? Naik dari berapa? Rata-rata ujian kemarin. 84,441. Oh, 84,41. Oke, baik ya. Berarti untuk belajar IPA ini memang silakan. Apa yang ada di dalam pikiran ya Farel ya, bahwa dalam pembelajaran IPA ini harus begini ya, sehingga dengan itu saya bisa paham, kemudian saya bisa menerapkannya dalam kehidupan dan bisa menyelesaikan masalah ya
Mungkin lebih banyak mempelajari materi tersebut sebelum diterangkan guru di sekolah. Jadi kau harus mempelajari pelajaran yang akan diterangkan guru itu di rumah sebelum masuk materi itu di sekolah. Nah, berarti harus ada ditugaskan siswa membaca teks dulu gitu ya, diberikan bacaan ya teks ya. Kemudian di kelas lagi apalagi itu ya. Dengan adanya teks itu berarti bisa dipahami, kemudian di dalamnya siswa bisa ya timbul ide untuk merancang bagaimana prosedur ya di dalam membuktikan konsep-konsep IPA dalam kehidupan gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya Farel ya. Ya sukses ya. Oke ya, semoga jadi anak yang pintar ya. Oke.